Shalom Shalom, Happy Sunday. Selamat hari Minggu 18 April 2021. Saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya sungguh-sungguh kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Adalah kerinduan saya yang begitu besar bagi saudara sekalian, agar kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati kita, menggarap pola pikir. Paling penting adalah kehidupan kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Masih dalam season summer dengan tema guide, Grace Word hari ini saya berikan judul Mazmur 56 dan 57. Sebab demikianlah disiplin membaca kitab suci hingga habis. Sesuai agenda hari ini adalah Mazmur 56, namun saya medley dengan 57 sekalian. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat, kasihanilah aku ya Allah. Sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya ku puji. Kepada Tuhan firman-Nya ku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Mazmur 57, diburu musuh tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu, aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenaran-Nya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya.
Selah. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah. Hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Umat Tuhan, 2 Fatsal ini sekilas mirip umat Tuhan. Tapi sekali lagi kita mendapatkan betapa Raja Daud selalu menaruh daripada pengharapannya kepada Tuhan. Baik ketika orang Filistin menangkap dia di Gat, Mazmur Fatsal 56, maupun Mazmur 57, ketika ia lari daripada Saul ke dalam goa. Apa yang diteladankan ini adalah sesuatu yang tanpa disiplin jiwa yang ketat sulit sekali dilakukan umat Tuhan. Sebab seolah-olah kurang berupaya. Ya, padahal upaya yang paling hebat yang harus kita latih adalah memang berdiam diri dan menaruh semua kepercayaan di tangan Tuhan. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat, saudara perhatikan Mazmur ini tulis, seteruku menginjak-injak sepanjang hari. Berarti dia dibully, diancam, ya, disiksa secara verbal umat Tuhan. Terus menerus. Dan dia taruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ayat 12, nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, korban syukur akan kubayar. Jadi, di tengah-tengah keadaan yang begitu hebat, Daud bernazar umat Tuhan. Daud ambil janji iman untuk korban syukur. Nah sebetulnya, ya, apakah bernazar itu memastikan Tuhan bekerja untuk kita? Ini yang harus kita camkan baik-baik umat Tuhan. Apakah Tuhan itu bergerak sebab kita bernazar? Ya, saya percaya tidak. Di dalam kekekalan dan kemahakuasaannya, di dalam kedaulatannya, Tuhan adalah Tuhan yang sudah merancangkan segalanya, bahkan sebelum kita bernazar. Sebab beliaulah Alfa dan Omega. Jadi kenapa leluhur iman kita bernazar? Karena bernazar itu meneduhkan jiwa kita umat Tuhan. Sebab bernazar itu membuat kita, mendorong kita, menyanggupkan kita untuk percaya lebih daripada saat kita tidak bernazar. Tapi saya yakin umat Tuhan, ini adalah rahasia yang Tuhan taruh antara keseimbangan kedaulatan Allah yang mutlak dengan sisi tanggung jawab manusia yang tidak bisa diandalkan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan ajarkan kepada kita, kita mempunyai keyakinan bahwa kalau kita berpuasa, doa kita lebih didengar. Benarkah demikian? Kalau kita bernazar, maka Tuhan lebih giat bekerjanya. Benarkah demikian? Saya percaya tidak. Namun toh demikian, kita diajari untuk menghormati nazar. Kita dihargai untuk ambil puasa pada saat kita sungguh-sungguh berseru-seru minta pertolongannya. Supaya apa? Ternyata bukan untuk kita itu mengatur Tuhan atau menolong Tuhan, bukan. Tapi ini untuk kepentingan jiwa kita sendiri umat Tuhan. Di mana kita membutuhkan percaya yang lebih. Kita membutuhkan level iman yang harus bertumbuh. Fatsal 57 berbicara pada saat Raja Saul mengejar dia. Sehingga dia harus
bersembunyi dalam gua. Dan nanti saudaraku akan baca di kitab Samuel bahwa Raja Daud itu mempunyai kesempatan seharusnya untuk menikam atau tanpa sepengetahuan Saul itu menyergap umat Tuhan. Tapi tidak. Sekali lagi dia serahkan pembelaannya kepada Tuhan. Dia rindu nama Tuhan ditinggikan dalam hidupnya, mengatasi langit. Kemuliaannya mengatasi seluruh bumi. Jiwanya mengenali betapa rupa-rupa jebakan jaring ditunjukkan, dirancang musuh-musuhnya untuk mencelakai dia. Tapi Raja Daud lebih suka memakai semua momen yang untuk orang biasa itu pasti sudah letih. Untuk orang biasa pasti sudah sulit kepayahan. Tapi justru melaluinya Raja Daud mendidik jiwanya untuk bermazmur, menyembah Tuhan. Sebab dia yakin Tuhan adalah Tuhan yang dapat dijadikan sandaran. Pada saat dia meninggikan namanya, maka seluruh langit bumi harus tunduk kepada kedaulatannya. Saya berdoa sungguh supaya makin hari kita belajar kitab Mazmur. Tidak hanya kita melihat keindahan atau untaian kata yang begitu luar biasa, namun juga kita boleh menteladani daripada para pemazmur. Bagaimana kita bisa mendisiplin jiwa di tengah keadaan yang begitu tidaklah mudah. Sekali lagi saya ucapkan Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.